Irigasi sangat penting peranannya sebagai infrastruktur penopang ketahanan pangan. Namun kenyataannya, dari 7,14 juta hektar dari luas saluran irigasi di Indonesia, 46% diantaranya dalam kondisi rusak berat dan ringan. Jumlah ini sungguh sangat besar karena hampir mendekati separuh dari luas total saluran irigasi. Penyebabnya sendiri bermacam-macam, namun salah satu diantaranya adalah karena teknik pembuatannya yang masih konvensional. Ini adalah salah satu contoh dari kerusakan saluran irigasi konvensional. Kerusakan ini sangat bisa terjadi karena saluran irigasi konvensional ini terbuat dari pasangan batu kali yang salah satu kelemahannya adalah tidak kuat menahan gerusan air. Kelemahan pembuatan saluran irigasi selama ini adalah mudah bocor, sehingga airnya sering merembes kemana-mana. Selain itu, keseragaman kualitas bahannya sulit dikontrol karena menggunakan batu kali. Kelemahan lain, pengerjaannya relatif lama dan biaya operasionalnya pun mahal. Melihat kelemahan seperti itu, sejak tahun 2016 yang lalu, Balai Irigasi di Bekasi, Jawa Barat merancang saluran irigasi modular, yakni sebuah konsep saluran irigasi yang dibuat dengan beton cor yang dicetak per modul atau bagian per bagian. Baik bagian pondasi, lantai, siku maupun modul capping atau penutup atasnya. Karena dibuat dengan beton pracetak modul per modul, itulah teknik seperti ini disebut saluran irigasi modular. Memang belum ada yang optimal untuk saluran gitu. Misalkan secara kestabilan untuk menjaga kestabilan tanggul, belum ada teknologi yang bisa mendukung ke arah sana. Lalu kehilangan saluran juga, kehilangan air di salurannya. Masih teknologi yang ada masih belum optimal lah gitu. Jadi dari situ kita coba desainkan bagaimana sih teknologi yang aplikatif gitu untuk diaplikasikan di saluran. Karena dari beton, saluran irigasi modular bisa menekan angka kehilangan air atau water losses. Biaya operasionalnya pun minim dan stabilitas salurannya bisa terjaga. Di samping itu proses pengerjaannya cepat, kualitasnya lebih terjaga dan estetikanya pun juga lebih baik. Apalagi ada sistem pembesian pada setiap sambungan sehingga saluran irigasi seperti ini menjadi sangat kuat. Lifetime cost-nya 23% lebih rendah dibandingkan yang konvensional. Yang kedua, pelaksanaannya 44% lebih cepat daripada yang konvensional. Keunggulan lainnya, karena ini sifatnya pabrikasi, jadi kualitasnya seragam, Pak. Jadi kita nggak perlu khawatir, si A mengerjakan di ruas 1, si B mengerjakan di ruas 2, kualitasnya berbeda. Modelnya? Ya, karena sudah ada quality control-nya, Pak, di pabrik. Sebelum saluran irigasi modular ini diterapkan di lapangan, Balai Irigasi mengujinya dengan sejumlah eksperimen. Di antaranya dengan compression test mesin untuk menguji kekuatannya. Namun sesuai dengan SNI 1974 tahun 2011, pengujiannya harus dalam bentuk silinder, bukan seperti bentuk aslinya. Dan hasilnya, beton modular itu mampu bertahan dengan beban hingga 42,3 ton. Syarat standarnya, walaupun tidak berbentuk silinder, bentuk lining, nah, itu harus diuji kesininya, itu dibuat sesuai standar SNI-nya, bentuknya silinder. Termasuk, jadi bahan baku dari pasir maupun kerikil maupun apa tercampur berbentuk beton itu harus memenuhi K300 tadi karena harus tercapai. Selain kekuatan, modular itu juga diuji kelenturannya dengan universal test mesin.
Kali ini bentuknya bukan silinder, tapi balok, untuk menyesuaikan dengan peralatan mesinnya. Hasilnya, modular itu mampu menahan kelenturan hingga 13,18 ton. Ini artinya, modul irigasi itu secara teknis sudah memenuhi syarat. Tipe sambungannya pun lebih kuat dibanding sambungan yang umum digunakan untuk beton pracetak saluran irigasi. Nah, selain mutu kuat tekan beton, itu diuji juga mutu kuat lenturnya, karena modular ada sambungan. Nah, itu sambungannya itu supaya tahu kekuatannya, kita uji dengan namanya bending. Jadi kuat lenturnya. Nah, ini menggunakan benda ujinya balok. Ya, baloknya itu lebar 8, tinggi juga 8, terus panjangnya 45 cm. Nah, ini diuji lenturnya, nanti akan ditunjukkan oleh jarum dial. Jarum itu pada kekuatan berapa itu runtuh, baloknya itu akan patah. Untuk melihat hasil langsung penerapan saluran irigasi modular ini di lapangan, saya sengaja mengunjungi Desa Ciujung. Di desa ini, Balai Irigasi sudah membangun saluran irigasi modular pertama sepanjang 12 meter pada akhir tahun 2016 yang lalu. Dari segi ukuran, saluran ini memang sangat pendek, tapi sebagai proyek percontohan, rasanya sudah cukup memadai. Namun karena merupakan desain perdana, bisa dimaklumi jika masih terdapat kelemahan pada irigasi modular ini. Sebagai contoh, masih terdapatnya kebocoran pada sambungan antar modul akibat kesalahan penggunaan semen. Ini adalah salah satu bukti terjadinya kebocoran pada saluran irigasi modular desain pertama. Kebocoran ini terjadi karena di antara sambungan lantai menggunakan semen biasa, bukan semen perekat. Sejumlah peneliti dari Balai Irigasi mengakui desain pertama ini memang masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya masih adanya kebocoran pada sambungan antar modul dan ukuran modul itu sendiri yang terlalu besar, sehingga menyulitkan pekerja untuk mengangkat dan memasangnya. Kalau di sini saluran modular ini yang 12 meter, setelah kita laksanakan kita ada evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi ada beberapa hal kekurangan yang nantinya akan kita perbaiki di penelitian selanjutnya. Nah, salah satunya adalah tentang sambungan. Karena saluran irigasi itu tidak diperbolehkan untuk kebocoran, makanya kelemahannya itu pada sambungan. Nah, bahan sambungan itu sendiri sudah kita modifikasi menggunakan bahan semen tertentu, semen perekat. Dan yang kedua adalah tentang berat itu sendiri. Kalau di sini kita lihat bahan tersebut, bahan modul tersebut ukurannya sangat besar sekali. Ini sekitar 1 meter. Selain persoalan modul, tanah di sekitar lokasi saluran ini memang kurang stabil dan banyak bongkahan batunya. Itulah sebabnya muncul beberapa gelembung air dan ketidakrataan modul yang mengurangi nilai estetikanya. Meski demikian, penduduk setempat sudah mengaku puas dengan sistem irigasi seperti ini, karena sekarang air sawah mereka menjadi tercukupi. Ya sebelumnya istilahnya kan masih banyak kendala ya. Bocornya kan ininya juga bocor ke sana, bocor ke sini gitu. Awalnya makan gitu. Jadi ya agak capek lah istilahnya, kan ini juga nembus ke kali yang bawahnya itu. Alhamdulillah adanya pasangan sekuler ini gitu. Ya alhamdulillah sekarang istilahnya aman gitu, sudah mengairi sawah ke sana bisa tercukupi lah istilahnya, nggak ngawur airnya gitu.
Karena sudah terbukti kekuatannya selama setahun lebih, warga Ciujung meminta agar seluruh irigasi di desanya dibangun dengan sistem modular. Mereka beralasan produksi padi mereka akan stabil dan bahkan meningkat jika pasokan airnya lancar dengan saluran irigasi modular. Dari desa Ciujung saya berpindah ke desa Kadugenep. Di tempat ini Balai Irigasi telah membangun saluran irigasi modular desain kedua pada bulan Desember 2017 dengan panjang 117 meter atau 10 kali lipat dibanding desain pertama. Irigasi ini dibuat dengan dasar pengalaman di desa Ciujung. Ini adalah salah satu penerapan saluran irigasi modular. Walau hanya sepanjang 117 meter, tapi para petani sudah merasakan dampak langsung dari keberadaan saluran irigasi ini, yakni penyebaran airnya yang lebih efektif. Berbeda dengan yang pertama, desain kedua ini ukuran modulnya diperkecil dari 100 cm menjadi hanya separuhnya saja. Kemudian bahan semennya juga diubah dari tipe biasa menjadi semen perekat dengan menambahkan unsur mortar. Dampaknya, sambungan sangat rapat dan nyaris tanpa kebocoran. Selain itu, penanganan tanah di lokasi saluran dilakukan dengan lebih baik sehingga tidak ada tonjolan permukaan. Kalau kami gali informasi dari masyarakat, yang dapat mereka terima langsung adalah sudah merasakan bahwa saluran mereka itu lebih bagus, jadi aliran air normal, jadi dari hulu sampai hilir itu debitnya sama seperti itu. Sebagaimana warga Ciujung, penduduk Kadugenep pun menyambut baik kehadiran saluran irigasi modular. Mereka senang pasokan air untuk sawah mereka lancar, bangunannya rapi dan tidak ada kebocoran lagi. Dampaknya hubungan sosial antar petani menjadi lebih rukun karena mereka tidak lagi cekcok soal pembagian air seperti dulu. Banyak permasalahannya karena airnya yang acak-acakan gak karuan gitu. Tapi setelah adanya pemasangan modular ini, alhamdulillah air juga ya bisa teratasi gitu. Cekcok mulut sama tetangga atau sama teman gak ada, alhamdulillah. Penampilan model baru saluran irigasi yang rapi, lurus, dan seragam ini ternyata mengundang manfaat di luar keirigasian. Sebagai misal menjadi ajang permainan warga. Contohnya, anak-anak yang tinggal di sekitar saluran memanfaatkannya sebagai lahan untuk bermain. Adik-adik lagi pada apa? Berenang. Seneng ya punya kolam renang sekarang? Iya. Berenangnya setiap hari apa aja? Setiap hari berenang? Wah, suka main jadi sama teman-teman ya pulang sekolah gitu. Karena sudah terbukti mampu meningkatkan performa irigasi,